Sebelumnya, selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan terkait analisis mengenai jurnal data statistika dengan judul A Big Data Smart Agricultural System untuk merekomendasikan pupuk optimal untuk tanaman. Kelompok 12 yang pertama beranggotakan saya sendiri, Benedetta Clarissa. Saya Ririn Sahita. Kemudian saya Najibatul Rahman. Saya Desius Nabibah. Saya Muhammad Dafa Akbar Fahreza. Dan langsung saja kami mulai presentasi kami. Yang pertama kami akan menjelaskan terkait latar belakang dari analisis jurnal kami. Bahwa pada penelitian dalam jurnal ini berfokus pada penggunaan data besar dengan pemanfaatan sistem pertanian pintar untuk merekomendasikan penggunaan pupuk secara optimal terhadap tanaman, yakni tidak kurang maupun tidak berlebih. Dan hasil dari penelitian ini digunakan untuk mengintegrasikan beberapa ragam data menjadi satu kesatuan yang terpadu, di mana keseluruhan data dalam pertanian yang dipaparkan dalam jurnal ini dianalisis menggunakan metode statistik. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak pemupukan yang kurang maupun berlebih terhadap kualitas dan lingkungan. Selanjutnya, tujuan berdasarkan jurnal yang kami analisis, yang pertama adalah mengetahui dan memahami dampak terkait penggunaan pupuk yang berlebih maupun kurang, atau bisa juga disebut optimalisasi penggunaan pupuk pada suatu tanaman. Kemudian yang kedua, mengetahui pengembangan sistem pemupukan pintar yang efisien, terutama bagi pertanian dalam skala yang besar dan luas. Kemudian data yang kami dapatkan dari jurnal referensi terdapat data yang berbentuk peta. Nah, data berbentuk peta ini menurut sumbernya itu didapatkan dari data sekunder karena diperoleh dari sumber lain, yakni dataset EIR. Terus kemudian berdasarkan waktu pengumpulannya itu termasuk dalam data time series karena diambil pada waktu tertentu, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan sifatnya kualitatif, data menunjukkan penyebaran dari technology centers, demonstration farm, dan B2B site di beberapa negara. Kemudian data yang kedua masih terkait dengan peta. Menurut sumbernya ini data sekunder karena data diperoleh dari sumber lain, yakni dataset IAR berdasarkan waktu pengumpulannya sama, yaitu time series, karena data tersebut menyorot suatu topik pada interval waktu tertentu, yaitu pada tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan sifatnya, data tersebut termasuk kualitatif, karena data menunjukkan penyebaran dari teknologi sensors, e-farm, dan sistem operasional di beberapa negara. Alasan pengumpulan data dari data peta yang pertama dan yang kedua, pengumpulan data dari berbagai sumber ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang luas tentang pertanian di wilayah tersebut dan untuk menganalisis serta mengekstrak pengetahuan yang signifikan dalam bidang pertanian. Kemudian data yang selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis ini berdasarkan sumbernya yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber lain, yaitu penyimpanan utama atau Hive yang bersumber dari IER. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulan itu yaitu cross section. Data itu menyorot suatu topik dari periode tertentu. Kemudian berdasarkan sifat, yaitu kuantitatif kontinu, data ditunjukkan dengan angka berupa bilangan desimal. Kemudian alasan pengumpulan data tersebut digunakan sebagai pembandingan waktu kecepatan kinerja pada setiap kelompok query terhadap penyimpanan utama dan MySQL.
Kemudian yang selanjutnya terdapat diagram bertumpuk, yakni diagram yang digunakan untuk membandingkan nilai antar level variabel tertentu. Dalam jurnal yang kami analisis, diagram ini dibuat untuk membandingkan kuantitas pupuk NPK dengan pupuk lain pada 10 tanaman yang populer di UA berdasarkan jurnal tersebut. Nah, data ini berdasarkan sumbernya merupakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber lain. Pada jurnal ini, data ini diperoleh dari dataset IAR. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulannya, data ini merupakan data cross-section, yakni data yang menyorot suatu topik pada periode tertentu. Kemudian berdasarkan sifatnya, data ini merupakan data kuantitatif diskrit, yakni data yang diwujudkan dengan angka yang berupa bilangan bulat. Kemudian ada diagram batang, yaitu analisis data. Jenis data A. Menurut sumber, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber lain, yaitu dataset ER. Menurut pengumpulan, cross-selection. Cross-selection adalah data menyorot suatu topik pada periode tertentu. Yang ketiga, berdasarkan sifat, kuantitatif discrete. Data diwujudkan dengan angka yang berupa bilangan bulat. Alasan pengumpulan data adalah untuk mengetahui perbandingan penggunaan pupuk nitrogen, pupuk fosfor, dan pupuk kalium pada tanaman dalam satu musim atau tahun. Selanjutnya ada grafik Turner. Pengertian grafik Turner sendiri adalah diagram fasa sistem yang digambarkan dalam satu bidang datar berupa segitiga sama sisi dan dapat menggambarkan sistem 3 komponen zat dalam berbagai fasa. Dalam diagram ini menggambarkan sistem 3 komponen pupuk, yaitu komponen N, komponen P, dan komponen K. Di dalam segitiga terdapat rasio N, P, dan K dalam pupuk. Dalam pupuk ini penting untuk pengembangan tanaman. Jenis data sumbernya sekunder karena sumber data diperoleh dari data warehouse. Untuk waktu pengumpulan, cross-section sifatnya kuantitatif diskrit. Alasan pengumpulan data, rasio NPK dalam pupuk penting untuk pengembangan tanaman. Jadi menggunakan grafik Turner untuk menganalisis korelasi antara rasio N, P, dan K dan hasil panen. Jadi untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari analisis jurnal, dapat disimpulkan bahwa dalam jurnal tersebut dilakukan penelitian untuk memaksimalkan optimalisasi penggunaan pupuk pada berbagai jenis tanaman dan penerapannya pada pertanian dalam skala yang luas. Penggunaan pupuk harus terus dilakukan secara optimal agar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, dalam jurnal ini juga direncanakan adanya penerapan algoritma deep learning dan machine learning untuk menemukan hubungan komponen pupuk, sifat tanah, bahan pembantu, dan kebutuhan air untuk meningkatkan hasil panen. Dalam presentasi yang sudah kami paparkan tadi juga terdapat beberapa bentuk penyajian data. Yang pertama adalah penyajian data menggunakan peta, kemudian menggunakan diagram garis, diagram batang, diagram bertumpuk, serta grafik atau diagram Turner. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan. Terima kasih.